membahas tentang komunikasi dalam konteks ruang dan waktu. Perkenalkan, saya Muhammad Zubilkar Rosid. Saya Rizka Nur Anggraini. Saya Wafa Syamsuddin Ali. Selamat menyaksikan pembahasan dari kami. Oke. Komunikasi adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Hal seperti ini menjadi bagian dari hidup karena manusia pasti berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Jika hal ini tak terjadi, maka pesan tertentu tak akan tersampaikan pada orang lain. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Makna pesan juga bergantung pada konteks fisik, ruang, waktu, sosial, dan psikologis. Adapun prinsip dari komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang pertama adalah pesan komunikasi yang dikirim oleh pihak komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal disesuaikan dengan tempat dan di mana proses komunikasi itu berlangsung. Yang kedua, seorang yang berkomunikasi akan menimbulkan makna-makna tertentu. Dan yang ketiga, waktu juga mempengaruhi makna terhadap suatu pesan. Saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh komunikasi dalam konteks ruang dan waktu. Yang pertama, komunikasi yang dilakukan di pasar. Pasar merupakan suatu tempat yang digunakan untuk bertransaksi antara penjual dan pembeli. Yang kedua, komunikasi yang dilakukan di rumah sakit. Komunikasi yang dilakukan di rumah sakit melibatkan seorang dokter, pasien, perawat, dan bahkan keluarga pasien. Yang ketiga, komunikasi yang dilakukan di pesta. Seorang perempuan yang berdandan cantik menggunakan gaun berwarna merah, tertawa dan ceria. Yang keempat, komunikasi yang dilakukan di pemakaman. Pemakaman identik dengan ekspresi sedih, air mata, pakaian hitam atau putih. Yang kelima, komunikasi yang dilakukan dalam waktu tertentu. Komunikasi akan memiliki makna yang berbeda apabila dilakukan dalam waktu yang berbeda pula. Yang keenam, komunikasi yang terjadi karena emosional. Seseorang yang sedang patah hati karena putus cinta biasanya bersedih dan menyendiri. Yang ketujuh, komunikasi untuk mengkritik orang. Komunikasi yang dilakukan untuk mengkritik atau menilai orang sebaiknya dengan pemilihan kata yang baik agar dapat diterima oleh orang tersebut. Yang kedelapan, komunikasi yang dilakukan di kantor. Komunikasi yang dilakukan oleh seorang manajer dan karyawan di kantor biasanya berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Terima kasih. Di sini saya akan memberikan kesimpulan terkait apa yang sudah teman-teman saya sampaikan tentang komunikasi dalam konteks ruang dan waktu. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, yang dimana pesan tersebut bisa bersifat verbal ataupun non-verbal. Komunikasi dalam konteks ruang dan waktu adalah, yang dimaksud adalah komunikasi bisa dilakukan di tempat manapun dan di waktu kapanpun. Contohnya, kita sedang berdiskusi dalam kelas, tempatnya di kelas dan waktunya saat pembelajaran. Jadi itu tadi terkait kesimpulan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.